Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengendalian keuangan. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah tentang pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil olahan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Misalnya saja, dalam bulan September 1989, Campbell Corporation tidak melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Selanjutnya itu ada fungsi keuangan. Ada beberapa kegiatan yang terlibat dalam fungsi keuangan. Yang pertama itu ada dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua itu ada manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya itu ada manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Selanjutnya itu ada manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Selanjutnya itu ada definisi pengendalian keuangan. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku, yaitu fokus sama dalam subsistem pengeluaran keuangan adalah para perilaku dari orang-orang yang kasih dan bukan pada mesin. Nah, yang kedua itu ada perluasan konsep atau konsep tradisional. Konsep-konsep adisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntansi. Perluasan lingkup atas keterlibatan akuntan terhadap proses administratif tidak dapat disangka lagi adalah sesuatu hal yang penting dalam pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi tradisional dan pengalaman dengan sistem akuntansi merupakan suatu kekuatan yang bisa diperluas ke aplikasi-aplikasi pengendalian lainnya. Selanjutnya itu ada pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi subsistem formal yang mendukung proses administratif. Ada 3 tahap dalam proses administratif dan implementasi pengendalian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada umpan balik, dan yang ketiga itu ada interaksi pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor konstekstual. Pada bagian ini, faktor konteks ukuran, stabilitas lingkungan, motivasi keuntungan, dan faktor proses akan didiskusikan, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada ukuran. Ukuran itu dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Selanjutnya itu ada stabilitas lingkungan. Stabilitas dari lingkungan oksigen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Selanjutnya itu ada motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Nah, ada faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada pertimbangan-pertimbangan rancangan. Suatu evaluasi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat menilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu ada antisipasi terhadap konsekuensi logis, yaitu komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Selanjutnya itu ada relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan manajernya. Selanjutnya itu ada pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan itu adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian dalam era pemberdayaan. Sistem kepercayaan memberdayakan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Yang pertama itu adalah sistem pengendalian diagnotis. Sistem pengendalian diagnotis itu bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian komplit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam. Selanjutnya itu ada sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya.
Nah, selanjutnya itu ada sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Yang keempat itu ada sistem pengendalian interaktif, yaitu sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Selanjutnya itu ada penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.